Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di masa pandemi, kalian tetap harus semangat. Selamat datang anak-anakku di SMA Negeri 1 Ciasem. Pada kesempatan ini, Ibu di sini mau memberikan materi MPLS, yaitu narkoba dan dampaknya terhadap kesehatan. Tapi sebelum kita ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Titin Soehartini, ya. Gelarnya Sarjana Ekonomi dan di sini Ibu guru ekonomi. Insya Allah kita nanti ketemu, ya. Nah, pada tahun ini Ibu dipercaya untuk memberikan materi MPLS narkoba. Mungkin istilah narkoba buat kalian sudah mendengar ya, mungkin dari kalian TK mungkin ya, walaupun hanya tahu narkoba gitu ya, karena dari misalkan permen ya. Kemudian SMP, tingkat SMP sudah mengetahui atau ada yang sudah memang ingin menambah pengetahuan apa sih narkoba, kalian tanya Google misalkan ya. Tapi biasanya di usia seperti kalian sekarang ini, untuk apa sih singkatan dari narkoba? Kalian hanya taunya narkoba aja, tapi nggak tahu singkatannya. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan apa itu narkoba. Narkoba adalah narkotika, obat terlarang, ya. Atau istilahnya ada lagi nafsa. Nafsa itu istilah dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, ya. Nah, narkoba, ya narkotika tadi ya. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alami, yang ada yang berupa sintetis dan semi sintetis, yang dampaknya itu akan menurunkan kesadaran, halusinasi, dan daya ingat, ya. Nah, tadi psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang ini sangat berbahaya karena sangat berpengaruh terhadap kesadaran dan halusinasi. Nah, itu pengertian dari narkotika dan psikotropika. Nah, jenis-jenis narkotika, mungkin kalian selama ini ada yang belum tahu apa sih jenis narkotika itu ada berapa, ya. Ternyata ada 3 golongan. Yang pertama adalah narkotika golongan 1. Contohnya seperti ganja, ya. Kemudian tanaman koka. Nah, itu termasuk ke dalam narkotika golongan 1. Kenapa? Karena efeknya itu sangat tinggi terhadap kesadaran, ya. Kesadaran, halusinasi kalian itu sangat dipengaruhi oleh obat-obat narkotika golongan 1. Dan ini sangat dilarang di dalam negara kita karena akan membuat kesadaran kalian hilang, ya. Makanya ini termasuk dalam golongan 1. Nah, kemudian narkotika golongan 2 yaitu seperti morfin, alfaprodina. Nah, jenis golongan narkotika golongan 2 ini biasanya bisa digunakan untuk penyembuhan. Biasanya digunakan untuk penyembuhan penyakit, tapi dengan syarat harus dengan resep dokter. Jadi hanya dokter yang bisa melakukan. Jadi tidak boleh sembarangan, ya. Kemudian jenis narkotika golongan 3 ini adalah jenis narkotika ringan, ya, yang sangat ringan, tapi tetap masih dilarang. Itu golongan narkotika, ya, jenis-jenis golongan narkotika. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa narkotika itu adalah zat alami, ya. Kemudian sintetis. Nah, selain yang alami ada yang sintetis juga, yaitu
narkoba yang diisolasi atau diinteraksi, jadi sudah ada pencampuran. Contohnya morfin, ya, heroin, kodein. Nah, ini juga bisa dipakai untuk pengobatan, tapi dengan syarat tadi harus dengan resep dokter. Kemudian narkotika jenis semi-sintetis, ya. Nah, untuk semi-sintetis itu juga sama, ya. Jadi ada pengolahan yang rumit, ya. Nah, itu jenis-jenis narkotika. Nah, sekarang dampaknya terhadap kesehatan, ya, banyak, ya, untuk kesehatan, berarti untuk tubuh kita. Yang pertama, dehidrasi. Dehidrasi itu adalah kekurangan cairan. Orang yang menggunakan narkotika, dia akan kehilangan cairan atau seperti diare, ya. Jadi karena memang terus-menerus, ya, dipakai, kemudian nanti dia kekurangan cairan, efeknya dia akan muncul kejang-kejang, ya. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah halusinasi, ya. Mungkin kalian selama ini pernah lihat ada gambaran, kalau narkoba pasti ada gambaran orang lagi menghayal atau apa, ya. Jadi halusinasinya itu tinggi, ya, yang dampak halusinasinya. Dan kalau overdosis menyebabkan muntah, mual, ya. Kemudian nanti akibatnya sangat buruk terhadap mentalnya. Akhirnya apa? Depresi, kecemasan, terus menerus. Kemudian menurunnya tingkat kesadaran, ya. Efeknya membuat tubuh terlalu rileks, ya. Jadi kesadarannya berkurang drastis, ya. Biasanya kalau yang beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan, ya. Kemudian yang keempat, dampaknya adalah kematian, ya. Jika pemakai menggunakan obat-obatan secara overdosis, kemudian keadaan kondisi tubuh tidak kuat, efeknya akan beresiko terjadi kematian, yaitu dampak terhadap kesehatan, terhadap tubuhnya. Nah, sekarang dampak terhadap kesehatan, ada juga dampak terhadap sosial. Dampak sosial yang pertama adalah gangguan kualitas hidupnya terganggu. Males bekerja, males cari uang, kemudian males bersosialisasi, dia senang dengan dunianya sendiri, ya. Nah, itu gangguan kualitas hidupnya akan terganggu, ya. Mungkin untuk penyampaian materi MPLS dengan materi narkoba dan dampaknya terhadap kesehatan, Ibu cukupkan sekian, ya. Dan Ibu ingatkan, kalian selalu ingat, yang pertama adalah sholat agar menghindarinya, kemudian ingat sama Allah, ya, dan say no to drugs, ya. Anak necis, berakhlakul karimah, kreatif dan inovatif. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.